Apakah sekolah menyusun kurikulum setiap tahun ajaran baru? Kalau di sini kurikulum disesuaikan dengan aturan dari pemerintah, dari Kemendikbud, tapi ditambah dengan kurikulum yang disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan sekolah. Ada tambahannya, gitu. Yang tadinya KTSP terus dirubah sama pemerintah menjadi K13. Nah itu kita ikutin. Dan untuk buku, untuk sarana penunjang pembelajaran juga kita sediakan buku, ya, sediakan buku, kita beli buku, dan itu menjadi inventaris sekolah, inventaris anak, dan boleh dibawa pulang, tapi dengan catatan tidak rusak apalagi hilang. Itu. Selama penyusunan kurikulum yang direncanakan terlebih dahulu, persiapannya apa aja, Pak? Nah, persiapannya kita observasi dulu, ini yang dibutuhkan apa dulu, ya, yang dibutuhkan apa. Contoh sekarang kebutuhan sekolah misalkan dari segi iptek. Nah, jadi iptek kita masukkan dulu, itu yang paling diutamakan dan diprioritaskan dulu, ya. Terus misalkan tentang karakter, nah itu juga kita sama-sama kita menyusun tim pembuat kurikulum dari yang terdiri dari kepala sekolah, guru-guru, dan personil yang ada di sekolah ini, begitu. Jadi yang diutamakan dulu apa nih? Hasil daripada observasi dan kebutuhan yang diutamakan. Gitu. Cara pengembangan kurikulum di sekolah itu gimana juga, Pak? Cara mengembangkan kurikulum di sekolah itu, contoh sekarang karakter yang menjadi titik tolak ukur karakter kita mendidik anak, ya, mendidik anak supaya mempunyai karakter. Tapi berhubung dengan adanya pandemi, nah ini agak tersendat juga. Selama kita berapa tahun, 1 tahun lebih, kita tidak mengadakan tatap muka, yang ada hanya online, daring. Itu juga menjadi kendala, ya, untuk penanaman karakter di siswa, gitu. Dalam perencanaan kurikulum yang disusun sesuai dengan kebutuhan siswa seperti apa contohnya, Pak? Yaitu karakter tadi, ya, karakter tadi. Jadi penanaman karakter di anak itu yang paling utamakan, itu yang paling mendasar di sekolah kita ini. Gitu. Jadi karakter dulu nih yang harus diutamakan sebelum ke yang lain-lain. Ini pendidikan karakter dulu supaya anak mempunyai karakter yang benar-benar bagus, gitu, dan bisa dikembangkan untuk ke depannya. Untuk selanjutnya setelah anak mempunyai karakter itu kan kayak iptek, kayak apa, itu akan mengikuti sendiri, gitu. Yang penting karakter dulu, berbasis karakter. Perencanaan kurikulum melakukan kerjasama dengan pihak lain, Pak, kalau boleh tahu siapa? Iya, pasti itu. Yang pertama adalah guru, kepala sekolah, komite. Nah ini komite sekolah itu andilnya sangat besar dan ikut menentukan ini kurikulum yang akan dikembangkan di sekolah kita ini apa dulu. Nah itu harus ada kerjasama dan sinergi dari sekolah dengan komite, gitu. Jadi komite ikut sangat besar sekali andilnya untuk menentukan kurikulum yang akan dibentuk. Selanjutnya, Pak, Bapak sebagai kepala sekolah itu menginstruksikan suatu hal dalam pelaksanaan pembelajaran nggak, Pak? Kayak baik dari segi persiapan, pelaksanaan, terus kegiatan akhir, sama evaluasi pembelajaran. Itu jelas, itu yang paling utama. Sebelum mengajar, Bapak sebagai kepala sekolah selalu mengingatkan, bikinlah
rencana pembelajaran yang terdiri daripada dilihat dulu KD-nya apa, dibuat satuan pelajarannya, dibuat persiapan hariannya, dan akhir nanti ada evaluasi. Setelah evaluasi nanti dianalisis. Nah, untuk tindak lanjut apa yang masih kurang. Bagaimanakah evaluasi yang dilakukan sekolah mengenai kurikulum yang dilaksanakan? Ini kurikulum yang mana dulu? Yang berjalan. Ya, yang berjalan. Nah, yang berjalan. Kalau yang berjalan, kita secara secara ininya ya, bukan secara global, tapi secara keberhasilan, apakah ini berhasil atau tidak, itu dilihat dari hasil daripada akhir daripada pembelajaran. Sebab adanya evaluasi gitu. Nah, kalau evaluasinya sudah memenuhi standar KKM, ketegasan minimal, nah itu baru itu dikatakan kurikulum yang diterapkan itu berhasil gitu. Jadi sebelum apa-apa kita harus merencanakan dulu KKM. KKM standarnya ini berapa nih? Ya, standarnya berapa? Jadi setiap pelajaran, mata pelajaran mungkin berbeda KKM-nya itu, tidak mungkin sama. Contoh sekarang, matematika tidak mungkin sama dengan bahasa Indonesia. KKM-nya itu tidak mungkin sama. Nah, untuk menentukan KKM juga kita mengadakan rapat dengan Dewan Guru, dilihat daripada kemampuan, ya, kemampuan ketuntasan hasil evaluasi. Itu hasil daripada evaluasi. Jadi setiap evaluasi hasilnya dianalisa, mana yang masih lemah, mana yang sudah memenuhi standar. Nah itu, ya, makalah dibentuklah KKM. Jadi KKM sangat menentukan sekali tentang keberhasilan dari sekolah kita ini. Materi yang diajarkan oleh guru juga disesuaikan dengan kurikulum ya Pak? Iya betul, itu jelas. Sebab ada buku paket. Nah, buku paket untuk K13 ini adalah per tema, ya, per tema. Jadi di mana tema 1, tema 2, tema 3, tema dan selanjutnya itu saling keterkaitan, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan. Nah itu untuk K13 sekarang itu. Kalau untuk metode pembelajaran yang digunakan itu Bapak menyerahkan semuanya ke guru atau ada standar khususnya untuk? Nah, untuk di Bapak di sini untuk metode pembelajaran itu diserahkan ke guru. Nah, diserahkan ke guru. Malahan Bapak mempunyai inisiatif sendiri dan bersama teman-teman, bukan sendiri. Kita akan menggunakan teknologi yang sudah baku dan banyak digunakan di sekolah-sekolah lain. Contoh sekarang, Bapak memprogramkan pembelajaran itu lewat visual, yang dimana setiap kelas akan dipasang satu infocus. Nah, satu infocus. Jadi ini untuk mengurangi rasa jenuh anak untuk pembelajaran, maka akan ditampilkan media yang menggunakan infocus tersebut, ya. Berarti untuk sarana dan prasarana infocus itu udah ada atau akan Pak? Udah ada di setiap kelas atau? Nah, untuk infocus ini disesuaikan dengan anggaran, ya, dengan anggaran yang dimana pembelian itu tidak bisa semena-mena, sebab ini teranggarkan dalam RKAS, ya, RKAS. Jadi kita prioritas untuk misalkan infocus nih, sarana prasarana infocus ini
dalam bulan apa nih kita itu. Jadi nanti disesuaikan dengan pembelanjaan yang ada di dalam RKS begitu. Alhamdulillah di kita sudah ada Infokus 4, jadi tinggal 2 lagi. Insya Allah tahun yang akan datang kita bisa terpasang semuanya. Tenaga pendidik yang tetap maupun tidak tetap di sekolah. Di sini ada 19 orang, termasuk Yang kepala sekolah. Tetap atau semuanya? Jadi tetap, semuanya tetap. Oh, semuanya Ya, tetap. semuanya Jadi, tetap. Di sini nggak ada yang nggak tetap ya Pak? Nggak ada, semuanya tetap. Ya, semuanya tetap. Tapi kita masih kekurangan tenaga pengajar. Ya, sebab di kita ada 14 lomba, sedangkan gurunya ada 9. Jelas itu sangat timpang sekali. Ya, alhamdulillah sekolah Bojong Menteng 5 dari tahun ke tahun siswa bertambah terus, ya, bertambah terus. Malahan keadaan tahun kemarin saja kita tidak tertampung siswa itu yang mendaftar di sekolah ini. Alhamdulillah, ya. Jadi untuk kedepannya mungkin entah bagaimana caranya, apakah mau ditambah rombel, tambah bangunan atau bagaimana, itu nanti serahkan ke pemerintah setempat itu. Jadi alhamdulillah lah, alhamdulillah secara mutu mungkin kita belum bisa menentukan puas, ya, mutu pendidikan di kita itu. Tapi orang-orang kan bisa menilai sendiri, gitu, ya. Segitu aja Pak pertanyaan dari kami. Ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, semoga sukses, Amin. ya, dan berhasil dan cepat diwisuda, Amin. ya, cepat diwisuda dan cepat mendapat kerjaan. Maka sebelum Bapak mengajar, Bapak mempersiapkan program tahunan, semester, mingguan, dan harian, remedial, dan pengayaan. Ya, karena untuk memperlancar proses belajar mengajar kita harus punya acuan, karena di pendidikan itu adalah suatu program yang kita tentukan. Itu melalui program tahunan, program harian, dan program mingguan. Apa yang Bapak ketahui tentang silabus? Nah, itu silabus itu adalah rencana pembelajaran, ya. Rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran. Apakah Bapak membuat silabus sendiri atau hanya mengutip dari Depdiknas kemudian dikembangkan sendiri dengan kondisi sekolah? Ya, kalau untuk silabus itu udah ada dari Departemen Pendidikan, ya. Iya. Cuma kita melihat juga kondisi sekolah karena kita menyesuaikan di lapangan. Apakah manfaat dari silabus yang Bapak buat? Ya, untuk silabus itu kan acuan untuk membuat program pembelajaran. Itu acuannya dari silabus, prota, promes itu semuanya dari silabus awalnya. Jadi acuannya untuk membuat program harian, program mingguan. Bagaimana Bapak memasukkan unsur dari kurikulum ke dalam silabus yang Bapak buat? Ya, untuk memasukkan unsurnya itu kita melihat kondisi di lapangan, karena kita disesuaikan dengan geografisnya, ya, atau lingkungan gitu. Karena kita tidak bisa meratakan gitu kan, memeratakan antara siswa yang elit atau yang di perkampungan seperti ini. Bagaimana cara Bapak memadukan unsur dari kurikulum ke dalam silabus yang Bapak buat? Untuk pendidikan kita disesuaikan dengan jadwal, ya, jadwal program semesternya dan program untuk pembelajaran itu untuk disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang akan setiap minggu, setiap harinya diberikan kepada anak itu.
pelajaran. Apakah Bapak menemui hambatan dalam pembuatan silabus dan bagaimana solusinya? Nah, mungkin dalam suatu pekerjaan pasti ada hambatan ya, tapi ya kita untuk membuat atau menyesuaikan silabus ini tidak hanya sendiri, tapi kita melalui tim. Jadi apapun permasalahan atau apapun kendalanya kita bisa diselesaikan karena itu bertindak itu ada atau apa membuat sesuatu itu dengan tim. Ya, ya alhamdulillah ya, pokoknya selama ini untuk di SD ini untuk apa namanya dewan gurunya itu masih solid, masih kompak. Apakah yang Bapak ketahui tentang RPP? Nah, RPP ini untuk kita acuan untuk pembelajaran setiap harinya ya, karena kita tanpa ada RPP kita tidak bisa menjalankan proses belajar mengajar. Bagaimana Bapak memasukkan unsur dari kurikulum di dalam RPP yang Bapak buat? Nah, unsur-unsurnya itu kita sesuaikan dengan mata pelajaran yang akan diampu setiap harinya atau setiap minggu atau yang ada di program pembelajaran tahunan itu kita sesuaikan dengan jadwal mata pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya juga mohon maaf ya Terima kasih kalau memang ada kekurangannya, itu salah sebenarnya mungkin ya emang itu ya yang jadi untuk pembelajaran ini kita semuanya kan kalau pendidikan itu apa namanya program yang sudah ditentukan gitu. Kalau di sekolah itu tidak bisa katanya asal kemana karena programnya udah ada untuk pembelajaran.